Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan membahas kita dan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi, di mana kita masuk kepada Kitabul Janaiz, bab yang menerangkan tentang masalah jenazah. Kata-kata janaiz itu jamak daripada janazah atau jinazah, sama. Janazatun atau jinazatun sama. Yang dimana ini ismun yutlaqu 'alal mayyit wa 'alas sarir ma'al mayyit. Bahwasanya jenazah ini diitlakkan, dipergunakan untuk orang yang sudah meninggal dunia atau kasur yang di atasnya tersebut sudah ada mayitnya, maka dikatakan jenazah atau jinazah. Kalau kita berbicara tentang masalah hukum jenazah ini, ya, itu berkaitan dengan hukum-hukum yang sangat luar biasa banyaknya, berkaitan tentang seseorang sebelum meninggal dunia, kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan orang nazah atau mau meninggal dunia, setelah itu apa yang harus kita lakukan pada saat dia sudah meninggal dunia, sampai nanti pengurusan tentang masalah jenazah, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, sampai menguburkan. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah mayit ini, kalau berkaitan tentang masalah diri si mayit tersebut, tentu yang punya beban ini adalah kita yang hidup. Karena dalam masalah pengurusan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Asal mula hukumnya wajib, tetapi ketika sebagian kaum muslimin sudah ada yang mengurusi jenazah tersebut, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang belum menyolatkan, sebatas sunnah saja nantinya. Tetapi asal mula hukumnya wajib setiap individu kita. Tapi jika sekelompok dari kita ini sudah melakukan berkaitan dengan pengurusan jenazah, maka gugur kewajiban tersebut. Nah, sedangkan ada hak yang berkaitan dengan al-huququl maliyah, berkaitan dengan hartanya si mayit. Nah, perlu diketahui berkaitan dengan hartanya si mayit itu, yang pertama kali nanti berkaitan tentang masalah utang piutang. Apakah si mayit itu ya memiliki utang apa tidak? Yang dimana nanti pembayarannya itu diambilkan dari hartanya si mayit. Pernah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, hadis dari Abu Qatadah, bahwasannya ada seorang mayit, ya, seseorang sahabat yang meninggal dunia, diurusi oleh para sahabat ridwanullah ajma'in dari memandikan, mengkafankan, kemudian setelah dikafankan mayit tersebut dibawa di tempat yang biasa Nabi SAW ya melaksanakan ibadah salat mayit atau salat jenazah tersebut.
Karena memang afdalnya, utamanya berkaitan dengan sholat jenazah itu di luar daripada masjid. Tapi bukan berarti terlarang melaksanakan sholat jenazah di dalam masjid. Karena Nabi SAW pernah melakukan sholat jenazah di dalam masjid ketika seorang sahabat yang bernama Suhail bin Bayda meninggal dunia. Rasulullah menyolatkan jenazah Suhail bin Bayda tersebut di dalam masjid. Tapi kalau kita berbicara lebih utama, lebih afdal di luar masjid. Nah, bab Jibril, yang sekarang bab Jibril, tempat Rasulullah biasa menerima wahyu, di sampingnya itu biasanya disitulah Rasulullah SAW menyolatkan jenazah. Ketika jenazah itu sudah ditempatkan di tempat pelaksanaan salat jenazah, Rasulullah dipanggil untuk siap menjadi imam salat jenazah. Ketika sampai, Rasulullah SAW bukan langsung menyolatkan, tapi beliau bertanya kepada hadirin, kepada para sahabatnya yang ikut hadir untuk menyolatkan jenazah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fala'alla akhukum hadza alaihi ad-dain." Mungkin saudara kita ini yang meninggal dunia ini ada utang piutang. Kemudian para sahabat yang hadir mengiyakan, "Na'am ya Rasulullah." "Na'am ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Sallu ala sahibikum." Silakan kalian saja yang menyolatkan jenazah ini. Nah, dari hadis ini bahwasannya hukum fardu kifayah itu bisa kita hubungkan. Bukan berarti ini orang tidak disolatkan dalam sama sekali. Rasulullah SAW meninggalkan begitu saja. Tapi Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menyolatkan jenazah itu. Menunjukkan bahwasannya asal mula hukum setiap individu kita tersebut wajib untuk menyolatkan. Tapi kalau sudah sebagian, ya, maka hukumnya jatuh menjadi sebatas sunnah saja. Rasulullah tidak mau untuk menyolatkan jenazah tersebut dikarenakan punya utang. Sampai-sampai sahabat Abu Qatadah yang bernama Rib'i bin Haris al-Ansari mengatakan, "Ya Rasulullah, berapa sih utangnya tersebut?" Ketika disebutkan 2 dinar, "Ya Rasulullah, 2 dinar alayya, aku yang akan melunasi utang sahabat kita yang meninggal di ini, aku yang akan membayar 2 dinar tersebut." Baru Nabi SAW mau untuk menjadi imam salat jenazah tersebut. Dan subhanallah, ya, setiap kali Rasulullah ketemu dengan sahabat Abu Qatadah Rib'i bin Haris al-Ansari ini selalu mengingatkan, "Alaika dinarain," bahwasanya engkau punya kewajiban untuk melunasi utang dari si mayit tersebut. Wal mayit bariun, dan mayit ini sudah berlepas diri. Kamu yang punya utang. Sampai pada waktu kesempatan dikabarkanlah oleh Abu Qatadah bahwasannya dia sudah melunasi utang yang 2 dinar tersebut. Kata Nabi SAW, "Al-an baradat jilduhu." Sekarang ini baru, ya, sahabat kita yang meninggal itu tubuhnya itu adem, dingin, kulitnya dingin sekarang. Dikarenakan kekhawatiran dia, ketakutan dia jika sekiranya utangnya belum dilunasi. Nah, maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, yang pertama kali dilakukan nanti berkaitan dengan harta si mayit adalah berkaitan tentang masalah utang piutang. Kemudian yang kedua adalah masalah wasiat. Ingat, wasiat ini, ya, bukan untuk ahli waris. Berdasarkan hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "La wasiyata lil waris." Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Illa idza adinal warasah, kecuali ahli waris yang lainnya mengizinkannya. Secara hukum asal yang mendapatkan wasiat itu adalah, ya, orang yang bukan ahli waris. Ya. Nah, wasiat itu paling banyaknya adalah berapa? 1/3, paling banyaknya. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh lebih daripada 1/3 kecuali nanti diizinkan oleh ahli waris, karena haknya dia diambil. Paling banyaknya adalah 1/3. Sunnahnya kurang daripada 1/3 berwasiat. Dan berwasiat itu hukumnya sunnah jika sekiranya kita memiliki harta yang banyak, kemudian nanti kalau kita meninggalkan harta masih tersisa banyak untuk ahli waris kita. Makruh berwasiat ketika yang meninggal dunia ini, ya, hartanya biasa saja dan anaknya fuqara, anaknya fakir, miskin, masih membutuhkan hartanya si abah yang meninggal dunia ini. Hukumnya apa?
makruh. Dan wasiat haram jika wasiat tersebut lebih daripada sepertiga atau wasiat tersebut jatuhnya kembali lagi kepada ahli waris. Hukumnya apa? Haram yang demikian. Nah, setelah wasiat dilaksanakan baik untuk individu seseorang ataupun untuk wakaf masjid ataupun untuk sedekah fisabilillah, baru dilaksanakan hukum faraid, hukum masalah waris, ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 11 dan ayat 12. Dan ingat ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ini sedikit tambahan, sekedar tambahan ilmu. Ada sebagian ustadz itu membagi juga tentang masalah zakat. Ini si meninggal ini sudah nggak ada kewajiban apa-apa, bisa jadi dia tahun kemarin sudah mengeluarkan zakat. Jadi seakan-akan sebelum bagi waris keluarkan zakatnya dulu, nggak ada dalilnya sama sekali. Orang sudah meninggal dunia nggak ada beban lagi sudah berkaitan dengan masalah harta ini, ya. Illa kecuali dia memang orang yang memang belum pernah mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya anak-anaknya sudah tahu bahwasanya ayahnya ini Masya Allah, abahnya ini Masya Allah, setiap tahun mengeluarkan zakat. Ketika ya memang dia meninggal dunia dan belum sampai hitungan yang sifatnya wajib zakat, maka tidak ada zakat. Jadi ini kritikan buat ustadz yang dimana mewajibkan seakan-akan kalian sebelum bagi warisan tolong dikeluarkan dulu zakatnya. Nggak ada yang demikian. Nah, kenapa? Karena wajib zakat itu kalau memenuhi dua syarat. Pertama apa? Nisab, kadar atau nilai yang ada pada harta tersebut. Kalau nisabnya emas itu berapa? 85 gram emas, ya, yang hitungan 24 karat. 1 gram emas berapa? Pasar Senen, Jatinegara nih, ya, 500.000, ya, 500.000 berarti 42,5 juta. Kalau kita punya duit 42,5 juta berarti sudah sampai nisab, berarti kita ini sudah dianggap orang kaya. Nah, tetapi tidak sampai di situ saja. Allah Jalla wa Ala baru mewajibkan kita mengeluarkan zakat ketika harta yang 42,5 juta itu apa? Kalau sudah berputar 1 tahun yang disebut dengan haul. Karena kata Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada zakat dalam harta kecuali sudah berputar 1 tahun. Ini orang meninggal dunia sudah mengeluarkan zakat ketika dia hidup. Belum beberapa bulan, masa ahli waris dituntut untuk mengeluarkan zakatnya? Tidak benar yang demikian. Nanti duit warisan yang banyak itu tadi, ketika sudah berputar masing-masing sudah dapat bagian, si Ahmad, si Hussein, si Ali, si Ridwan, si Salim, si Khalid, dapat semua sudah, baru dibagi-bagi. Baru nanti ketika sudah 1 tahun dia masing-masing itu yang dapat duitnya Masya Allah, baru dibagi-bagi yang berkaitan dengan zakat. Jadi ini kritikan sedikit karena banyak. Kadang kok dituntut zakat, kan kesian orang. Nah, nasihatnya Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ketika mengambil harta zakat, Rasulullah berwanti-wanti, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Wahai Mu'adz, jaga betul kemuliaan harta mereka. Jangan sampai yang bukan zakat engkau ambil juga. Wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau terhadap doanya orang yang teraniaya, terzalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena doanya orang yang terzalimi, teraniaya, mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, ini seputar sedikit sekilas info tentang masalah hartanya si mayit, ya. Kemudian setelah itu, ya di sini ada hukum-hukum yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi sebagaimana yang diambilkan dari kitab Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kata beliau, ya, kalau kita melihat di sini, fa innal musannif lam ya'ti bi kullin ma tad'uhu al-hajah ilaihi min al-ahadits al-muta'alliqah bil mayyit. Kalau kita melihat kata Syekh musannif yaitu Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Ghani, ya,
bin Abdul Wahid Al-Maqdisi tidak membawakan seluruh yang berkaitan dengan masalah jenazah ini. Ada yang tidak disebutkan oleh beliau. Walidha fa inna nadhkuru nubdzatan minal fawaid allati sahhat bihal ahadis. Nah di sini kami, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, ingin menjelaskan ya faedah-faedah ilmu sesuai dengan hadis-hadis yang sahih berkaitan tentang masalah jenazah yang kebetulan tidak disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, famin haqqil marid ala ikhwanihil muslimin iyadatuhu. Di antara hak orang yang sakit ya, yang wajib kaum muslimin yang sehat, yaitu apa? Mengunjunginya. Ketika kita mendengar ada saudara kita sakit, maka kunjungi. Hakul muslim ala muslim sid. Hak muslim yang wajib dilaksanakan oleh muslim yang lainnya tersebut ada 6 hal. Wa idza marada fa'udhu, apabila dia sakit maka kunjungilah. Dan subhanallah, para malaikat Allahu Jalla wa Ala mendoakan orang yang mengunjungi orang yang sakit tersebut. Wa idkhalus surur alaih, ketika kita datang tersebut kita membawakan sesuatu hal yang membahagiakan buat dia. Jangan membawakan sesuatu hal yang menyusahkan buat dia dan membuat sedih dia. Ya, subhanallah kita datang, subhanallah dia bertanya, gimana? Rumah udah laku belum? Belum laku ya, gini-gini susah pasaran sekarang. Gak perlu diceritakan, insyaallah kabar khair, good news insyaallah. Kita kasih harapan seperti itu. Kadang subhanallah ketika sakit ya, subhanallah kadang perasaan-perasaan seperti itu terbawa, masih ingat tentang masalah dunia dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau misalnya memang rumahnya laku, kita kabarkan kabar gembira buat dia supaya dia sehat lagi. Kadang kalau misalnya digini-giniin, sehat lagi, ada juga yang begitu misalnya, seperti itu, ada. Tapi ya mudah-mudahan kita bukan bagian-bagian begitu ya. Itu masalah dunia yang kadang seharusnya orang yang sakit itu banyak kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Fa idza kana fi hal khataratin, dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, subhanallah sudah ada kabar nih si fulan kayaknya begini, drop lagi ini lagi itu dan seterusnya. Nah, kita punya keberanian, kita sebagai anaknya atau sebagai siapapun, atau kita kebetulan yang sakit ini punya ilmu lah, paham tentang din. Kita kumpulkan anak-anak kita. Subhanallah, kita kasih tahu, ini si Abah punya utang ini sama Ami Saleh, sama Ami Rosid, sama Ami Ayub dan seterusnya. Sebutkan. Kemudian ini rumah yang ditempatin ini rumah warisan ya, jangan diapa-apain, nanti bagikan sesuai dengan warisannya. Jadi kita kabarkan kepada anak-anak kita, itu sekolahan cuma atas nama Abah doang, tapi itu milik umat, tolong diganti lagi namanya dan seterusnya. Jadi supaya nanti orang yang meninggal, kalau toh dia sebab sakit ini meninggal dunia, dia aman sudah dan anak-anaknya bisa menjalankan. Seperti itu. Nah, sedangkan yang punya utang sama babah, si fulan, catatannya banyak banget ini. Ini 2 miliar, ini 3 miliar, ini 4 miliar misalnya. Seperti itu. Silahkan nanti kalau ada apa-apa datang kepada mereka untuk ambil bukti-buktinya, ada semua. Kemudian berkaitan dengan masalah nih. Wal wasiyah, nih berhubung terus terang babah ini dulu ya kan sama teman babah pernah jalan-jalan ke Cianjur, kemudian mampir di suatu tempat di desa. Di sana ada saudara ya kan, ada saudara kalian, babah kawin di sana. Kasih tahu. Jangan gak dikasih tahu itu. Dikasih tahu kita ini mau meninggal dunia, sudah merasa ini sudah hitungan persentasinya itu, jangan jadi masalah nanti. Terserah nanti istri pertama ngamuk-ngamuk, mau disembelih kita, mau diapain, terserah. Yang penting ini amanah, jangan sampai nanti ada muskilah setelah kita meninggal dunia. Tolong, terserah kalian mau marah sama babah atau apa, terserah. Maka lebih bagus antum yang ta'addud, poligami, 2, 3, 4, ngaku aja sekarang. Kenapa harus ditutup-tutupi? Kenapa harus ditutup-tutupi? Kalau memang antum seperti itu, ya, iklan, kabarkan. Antum kalau menutup-nutupi berarti antum itu nakal, ya kan? Niat jahat seperti itu. Bisa jadi mungkin gak diaku dan seterusnya. Dan itu haram, gak boleh yang demikian. Makanya kalau yang jadi laki-laki benar. Jangan laki-lakinya setengah. Setengah laki-laki, setengah perempuan. Kenapa? Maunya sih kawin juga 2, 3, 4. Tapi jangan bilang-bilang ya. Apalagi yang di Jakarta. Ya Allah ya Rabb. Berarti antum masih setengah hati. Seperti itu.
Dikasih kabar, ini wasiat. Kita kabarkan si fulan, saudara siapa namanya? Si ini, si ini, si ini. Ya, di Jakarta ada 10, di sana ada 7, di Kalimantan ada 3, di Pontianak ada 2 anak babah, jadi semuanya 23. Kita kabarin semuanya. La siyama fima yajibu alaihi bayanu syub. Apalagi yang wajib untuk dijelaskan. Wajib untuk dijelaskan. Allahu Akbar. Orang merasa kalau meninggal dunia sakit itu udah merasa mau meninggal dunia. Apalagi sudah sakitnya parah. Subhanallah, hitungan ring ada sekitar 20 misalnya. Nah, itu siap-siap sudah. Ya, atau misalnya sering operasi itu lebih siap-siap. Tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan. Jangan sampai ada muskilah pas kita meninggal dunia. Anak kita pada ribut semua. Yang di Jakarta ribut dengan yang di Cianjur, Cianjur ribut yang di Kalimantan, yang di Kalimantan ribut yang di Sumatera. Subhanallah, ribut lagi yang di mana misalnya. Jangan seperti itu. Jangan kita bikin perkara yang mengakibatkan anak kita satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Wal'iyadzubillah. Ini perlu dijelaskan, ya, cari yang agil dari anak-anak kita tersebut. Kemudian setelah itu, nah kalau misalnya nih orang yang sakit ini teman kita, ayah, suka maksiat, kita sudah paham nih orang ini Masya Allah, dalam artian dunia insya Allah baik. Cuma kita tahu kelakuan dia ini. Subhanallah, masih suka ketika dia sehat itu ke Millennium, kemudian ke Highlight, ke Dailela. Kita tahu semua ya kan. Cuma ketika dia sehat kita nggak berani untuk menegur. Masih suka kadang kalau nggak ada sisifor, pil koplo, kalau nggak topi miring yang diminum. Subhanallah, kita kasih nasihat. Syub antum sekarang ini sudah masanya taubat, taubatan nasuha. Dia mau marah sama kita, mau mencaci maki kita, terserah. Kita ingatkan. Syub antum sakit sekarang ini. Bahkan mungkin sebab sakit antum ini kena maksiatnya antum. Kita harus terangkan kepada dia supaya dia tersebut terbuka pikirannya, terbuka hatinya, sehingga kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai yang diingat tersebut dunia. Nah kita kan rata-rata berkunjung itu subhanallah karena ketidakenakan kita. Ya sekedar berkunjung, nongolin muka, oh si fulan sudah hadir. Padahal yang paling penting itu, apalagi kondisi-kondisi yang maaf ya, yang kita sudah mendengar kondisinya itu mengkhawatirkan, kita kasih masukan. Antum pernah zalim sama si fulan, tolong hartanya dia dikembalikan. Antum pernah zalim sama si fulana, tolong haknya dia dikembalikan. Seperti itu sikap. Nah, memang hanya orang-orang yang diberikan rahmat dan keberanian, orang yang sanggup untuk berbicara seperti itu. Subhanallah, kadang ada orang subhanallah sakit, ya sakit nggak mau ngomong untuk sakit. Subhanallah, ada juga dia sakit tapi anak-anaknya menjaga betul agar jangan sampai orang menemuin dia. Entah apa alasannya. Padahal ini teman-teman dekat dia yang mungkin datangnya dia tersebut, teman-teman bukan teman-teman ayah, bukan teman-teman yang satu maksiat, tidak. Teman-teman yang soleh yang datang. Subhanallah, kalau teman-teman yang soleh yang datang mendoakan kita, mendoakan kebaikan dunia dan akhirat kita, seperti itu. Atau kalau misalnya berkaitan dengan teman jahat, mungkin tidak ada doa. Gimana? Biasa itu. Mendoakan sama sekali tidak. Ikhwan, usahakan kalau datang ke tempat orang yang sedang sakit, doakan dia. Ya, Allahumma anta syafi' antusfiya akhana fulan bin fulan syifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi'hu, Allahumma shfi'hu. Terus kita doakan seperti itu. Supaya dia yang sakit ini pun merasa bahwasanya apa sih sekarang ini yang dia tuju. Allahu Akbar dulu ya, yang dia tersebut luar biasa dalam masalah kesehatan hilang sekarang. Tinggal satu, ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga masa-masa dia tersebut suka bermaksiat, kesempatan sekarang ini untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian la yash'uru ma'ahu bil khawf min dunuhi ajlihi wa yata'akkadu 'alal marid dzalika wa ay yukhrija minal madzalim wa yastaghfiru 'anil ma'asi wa ay yuhsina dhannahu billah ta'ala. Subhanallah, di sini kita kuatkan kalbunya agar dia tersebut dekat kepada Allah Jalla wa Ala, dan kita beritahu kezaliman yang pernah dia lakukan yang belum dia kembalikan dan belum minta maaf. Syuf ya akhi, antum sudah sakit parah, antum berdamai dengan saudara antum,
Subhanallah, antum yang hidup juga tolong jenguk dia, jangan sampai mati nanti masih membawa dosa itu. Waliyadzubillah. Atau kezaliman yang lain, warisan tidak dibagi secara benar, tolong antum kembalikan. Ini ada anak-anak antum semua. Beritahu kalau anak yang ngomong sebagai ustadz cuma sekedar itu doang, antumnya sendiri yang ngomong, kasih wasiat bahwasanya itu memang abah khilaf, zalim dulu sama saudara-saudara abah, tolong dibagi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan maksiat juga dan sakit yang dia alami, husnudzan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita tidak boleh meminta mati. Berdoa minta mati tidak boleh. Ada seorang sahabat Nabi SAW, sakit begitu luar biasa parahnya. Dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, kaifa tajiduka, apa yang engkau rasakan sekarang ini? Bagaimana keadaan kamu? Ya. Dia berkeluh kesah kepada Nabi SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, atamannal maut. Sakit yang luar biasa ini, aku berharap mati saja sudah. Aku berharap apa? Mati saja. Ya, karena sakit yang sangat luar biasa, enggak kuat sudah, enggak sabar. Subhanallah, kata Nabi SAW, la tatamannal maut. Janganlah engkau berharap kematian. Jangan sama sekali. Berharap kematian, berdoa pingin mati, tidak boleh. Fa in kana fa'ilan, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku lakukan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa in kana fa'ilan falyaqul. Kalau seandainya ya harus berucap juga, harus berdoa juga, berdoa seperti ini. Allahumma in kana al-hayatu khairun li fahayyini wa in kana al-wafatu khairun li fatawaffani. Ya Allah, sekiranya kehidupan ini lebih bagus buatku, maka sehatkan aku, panjangkan umurku. Tapi maaf jika sekiranya ya kehidupan ini subhanallah bukan bagus buatku, malah panjang umur, malah bermaksiat dan durhaka kepada Allah Jalla wa ala, maka lebih bagus aku diwafatkan saja ya Rabb. Ini doa yang dibaca oleh orang yang mau meninggal dunia. Dan orang yang sakit, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW 5 hari sebelum meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah selalu berdoa seperti ini, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Rabb. Sebab sakit ini ya Rabb, ya, jadikanlah sebagai sebab pengampunan dosa. Warhamni, ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Rabb. Ya Allah, jika sekiranya aku meninggal dunia sebab sakit ini, berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Rabb. Salah satu rahmatmu, masukkanlah aku ke dalam jannah dan surgamu. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Rabb, susulkan aku dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi yang engkau sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Kumpulkan aku bersama para nabi, kumpulkan aku bersama as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Kumpulkan aku bersama orang-orang yang mati syahid, asyuhada, dan kumpulkanlah aku bersama orang yang saleh. Ini terus kita berikan nasihat kepada orang sakit tersebut. Baca doa ini, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Terus itu yang dibaca oleh Nabi SAW ya 5 hari sebelum meninggal dunia, sampai di hari yang ke-6-nya itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Karena Rasulullah meninggal dunia itu sakitnya itu diceritakan cuma 5 hari doang. Hari yang selanjutnya itu meninggal dunia. Allahu a'lam. Nah, kemudian ketika kita melihat saudara kita atau teman kita dalam kondisi yang naza, sudah kelihatannya sudah mau melepas ruhnya tersebut, maka kita siap-siap menuntun dia dan mengajarkan dia agar dia tersebut mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat yang disebut dengan talqin. Talqin terambil dari kata-kata laqana yulaqqinu talqinan, yang artinya itu adalah menuntun, membimbing agar orang yang mau meninggal dunia tersebut mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah
atau dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan dalam hadis yang derajatnya hasan, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tolong talkinkan orang yang mau meninggal dunia, tolong talkinkan orang yang mau meninggal dunia agar dia tersebut sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi qaul la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah, maka dipastikan dia tersebut masuk jannah dan masuk surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalika min qalbin muqinin illa ghafarallahu lah." Tidaklah satu jiwa mukmin meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia dia sanggup untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang dimana pada saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, keluar dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia yakin bahwasanya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan dia yakin bahwasanya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut meninggal dunia, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan diceritakan dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW memiliki seorang khadim, seorang pembantu non-muslim, kafir, beragama Yahudi. Ketika sang pembantu ini sakit, sebagai wujud majikan yang baik kepada bawahan, kepada pembantunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi sang pembantu yang beragama Yahudi tersebut, non muslim atau kafir. Dari hadis ini kita katakan, Ustaz, boleh enggak kita mengunjungi koleha kita, teman kita non muslim atau kafir yang sedang sakit? Boleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di rumah sang pembantu yang beragama Yahudi ini, Rasulullah melihat sang pembantu sakit begitu luar biasa parahnya, sampai-sampai terbetik di pikiran Nabi SAW bahwasanya sang pembantu sebentar lagi mau meninggal dunia. Rasulullah segera menghampiri sang pembantu yang ditemani oleh ayah sang pembantu. Kemudian Rasulullah membisikkan di telinga sang pembantu, "Ya gulam, aslim taslam." Wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Selamat engkau. Sang pembantu pingin masuk Islam, tapi sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, dia melihat kepada bapaknya, seakan-akan meminta izin kepada ayahnya atau kepada bapaknya agar dia diizinkan untuk masuk ke dalam Islam. Sang bapak mengerti dan paham, spontanitas langsung berkata kepada anaknya, "Ya waladi aslim taslam ati Abul Qasim." Wahai anakku, masuklah engkau ke dalam Islam, selamat engkau, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang pembantu pun mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa ala. Beberapa saat setelah beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, beberapa detik setelah pembantunya Rasul mengucapkan dua kalimat syahadat, sang pembantu mangkat meninggal dunia. Rasulullah tersenyum, muka berseri-seri, sumringah betul Nabi SAW, bahagia betul, sambil mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Husnul khatimah, husnul khatimah.
Kenapa? Padahal belum sholat, belum melakukan satu perbuatan baik kecuali 2 kalimat syahadat tadi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innal islama yahdumu ma qablah. Sesungguhnya dengan keislaman seseorang itu, seseorang tadinya kafir, kemudian dia menyatakan Islam, maka dipastikan dosa-dosa dia, baik dosa kekufuran ataupun dosa kesyirikan, diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan amal saleh atau perbuatan yang pernah dia lakukan ketika dia kafir, Allah tidak bakalan memberikan pahala. Ketika dia non muslim atau kafir, Allah Jalla wa'ala tidak bakalan memberikan hasanat dan kebaikan buat dia. Tapi subhanallah ketika dia menyatakan Islam, subhanallah ketika kafir pernah bersedekah, ketika kafir pernah berinfak. Subhanallah setelah itu dia masuk Islam. Ketika dia kafir bersedekah, berinfak, tidak ada nilai pahalanya. Tapi ketika dia sudah menyatakan Islam, subhanallah sedekah dia ketika kafir tersebut, karena dia masuk Islam, kana azlafuha, kata Nabi SAW, akan Allah perhitungkan, Allah anggap pahala. Allahu Akbar. Dan ini adalah kebaikan dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah kita tahu saudara kita ini memang meninggal dunia, sudah meninggal dunia, maka apa yang kita lakukan? Biasanya kalau orang meninggal dunia, kalau dia melek, melihat ya, biasanya matanya ke atas. Matanya kemana? Ke atas. Kenapa? Karena ruh kita tersebut dibawa ke hadapan Allah Jalla wa'ala. Diceritakan dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an, ketika seorang muslim meninggal dunia, hadis yang cukup panjang, ya, cukup panjang. Ini hadis menceritakan tentang prosesi pencabutan nyawa seorang muslim dan seorang kafir. Subhanallah, ketika kita mau meninggal dunia, ya, malaikat yang jumlahnya banyak turun untuk menyaksikan kita yang mau meninggal dunia, sambil membawa akfanun minal jannah, membawa kain kafan dari surga, wa hanutun minal jannah, dan membawa wangi-wangian yang datang dari surga. Subhanallah, ketika sudah hadir di muka bumi ini, mereka pun duduk dan kita menyaksikan sejauh mata memandang. Cukup banyak malaikat yang hadir menyaksikan kita meninggal dunia. Orang mukmin meninggal dunia. Kemudian datanglah malaikat maut yang berada di samping kepala kita sambil berucap, kalau ini mukmin ya nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Keluarlah engkau dari tubuh ini, tubuh yang baik, ya, menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Keluarlah ruh tersebut dengan mudahnya. Diibaratkan oleh Nabi SAW seperti air yang ada di teko dituangkan di cangkir atau di gelas. Mudah tidak? Mudah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Hadis ini membantah orang yang mengatakan orang mukmin tersebut susah kalau meninggal dunia, kesakitan yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara kafir, iya mungkin. Tapi kalau mukmin tidak. Memang kita akui ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa begitu kencang, begitu menakutkannya, begitu seramnya. Tapi ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa begitu lemah lembutnya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 1 dan kedua. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ada malaikat-malaikat maut yang mencabut nyawa begitu kencang, begitu kerasnya. Tapi ada malaikat yang mencabut nyawa begitu lemah lembutnya. Yang mengkhawatirkan kita, kadang kita punya grup WA itu tidak mensortir lagi. Ini datang dari mana ini kiriman? Diceritakan tentang Rasulullah, kesakitan begitu luar biasa. Meninggal di rumahnya Fatimah. Padahal Rasulullah meninggal di rumahnya siapa? Aisyah. Ini Syiah yang bikin sudah. Syiah, hakul yakin saya. Aisyah yang menjaga 5 hari itu. Ketika Rasulullah sakit, Rasulullah mengumpulkan istri-istrinya dan meminta izin. Kalian mengizinkankah aku tinggal di tempat Aisyah? Diizinkan oleh para istrinya semuanya untuk tinggal di tempat ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Dan ini Rasulullah
Bagaimana adab dan etikanya berpoligami? Tidak seenak gue aja. Perempuan dianggap seperti motor sama mobil. Lo kalau misalnya gak enak lagi, gue ganti mobil, ganti baju, ganti kain. Na'udzubillah min dzalik. Ada laki-laki yang seperti itu. Berpoligami, gak enak lagi kayaknya nih, ganti lagi lah. Kayak perkis, kayak motor. Kan motor kadang kalau setahun, 2 tahun sudah dut-dut-don jalannya kan. Mobil juga rasanya agak panas nih, ya kan? Diganti. Na'udzubillah ya akhi, yang berpoligami, istri antum bukan mobil. Istri antum bukan sepeda motor, bukan sepeda. Allahu Akbar. Amanah besar, tirulah sebagaimana Rasulullah SAW dikumpulkan istrinya meminta izin Nabi SAW. Kalian mengizinkan aku untuk tinggal di tempat Aisyah karena sakit yang sangat luar biasa. Subhanallah. Nah, meninggalnya Rasul di rumah Aisyah radhiyallahu anha begitu mudah. Kalau orang mukmin saja mudah untuk mengeluarkan ruh ini dari tubuh, sebagaimana keluarnya air dari teko untuk dituangkan di gelas dan dicangkir, apalagi Nabi SAW. Subhanallah, malaikat maut jika mereka mencabut nyawanya para nabi, para rasul meminta izin. Sebagaimana yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika malaikat maut berwujud manusia datang meminta izin dan mengatakan, ya Musa, ini waktumu untuk aku cabut nyawanya. Nabi Musa enggak terima, dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam malaikat maut tersebut sehingga membuat sebelah matanya itu copot. Kuatnya Nabi Musa memang kuat, Masya Allah. Ingat kasusnya Kipti, Nabi Musa itu cuma memperingatkan dengan 3 jari doang. Teng, jatuh, pingsan, mati. Nabi Musa, gimana kalau kita dipukul oleh Nabi Musa ya? Bisa kelepak-kelepak kali ya. Subhanallah, Nabi Musa kekar, gede tubuhnya, cuma 3 jari, teng, pingsan, mati. Ya, akhirnya Nabi Musa berdoa minta dipanjangkan umur lagi, dipanjangkan oleh Allah Jalla wa'ala berapa tahun? 40 tahun. Subhanallah, itu Nabi dikasih kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita yang mukmin saja dikasih kemudahan. Kemudian dicabutlah ruh tersebut. Belum sekejap mata, malaikat maut memegang ruhnya kita orang mukmin tersebut. Langsung malaikat yang jumlahnya besar tersebut mengambil dan menyambut ruh tersebut. Kemudian diletakkanlah di kain kafan yang sudah begitu wanginya. Dan ruh ini pun wangi yang sangat luar biasa. Diangkatlah ruh tersebut untuk menuju ke hadapan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar dalam perjalanan dari bumi menuju langit yang pertama. Kita tahu bumi ke langit yang pertama berapa tahun jarak perjalanan? Berapa? Pak Zubaidi, berapa tahun? Pak Ahmadi, Pak Sulaiman, Pak Ridwan, 100 tahun perjalanan kata ibu-ibu. Benar, ibu-ibu yang paling hafal. 100 tahun perjalanan. Dari langit pertama kedua 100 tahun perjalanan juga. Dari langit yang kedua ketiga 100 tahun perjalanan. Subhanallah. Tidaklah malaikat itu melewati satu kelompok malaikat. Subhanallah, malaikat tersebut, ma hadhihi ruh at-tayyibah. Ruhnya siapa ini? Wangi betul. Dipuji dia sebagaimana pujian-pujian yang ada di muka bumi ini. Sampai pada akhirnya berada di pintu langit dunia ini. Kemudian malaikat yang membawa tadi meminta izin agar dibukakan. Kemudian dibukakanlah pintu langit tersebut. Berarti menunjukkan langit juga memiliki pintu-pintu. Kemudian penjaga pintu langit yang pertama membawa dan menemani ruh tersebut sampai ke langit yang kedua. Nah, begitu dan seterusnya. Begitupun juga penjaga pintu langit yang kedua menemani untuk membawa ruh tersebut untuk datang ke langit yang ketiga dan seterusnya sampai berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Dan Allah pun menulis dan mengatakan kepada malaikat, ya, uktubu, tulislah dia tersebut masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala fi illiyin, ya, menunjukkan surga itu ada di atas langit yang ketujuh. Subhanallah, tolong antarkan lagi, kembalikan, karena dia tersebut aku ciptakan dari tanah. Kemudian ya, aku kembalikan dia ke tanah. Kemudian nanti akan keluar lagi dari tanah lagi. Keluarlah, turunlah malaikat tadi, kemudian mengembalikan ruh tersebut kepada kita yang meninggal dunia. Subhanallah, ruh itu kembali sudah dengan begitu lembutnya lagi. Dengan begitu lembutnya.
datanglah dua malaikat yang bernama Munkar dan Nankir, yang siap-siap untuk bertanya kepada kita. 3 pertanyaan yang begitu mudah untuk kita jawab di muka bumi ini. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Subhanallah, berhubung dia mukmin yang baik, yang selalu melaksanakan berbagai macam ibadah. Ketika dua malaikat ini mau masuk dari arah kepala, berhubung ini orang mukmin yang melaksanakan ibadah salat ini pun berkata kepada dua malaikat tersebut, "Masya'nukum? Ada apa dengan kalian ini?" Kata dua malaikat tersebut, "Kami menanyain si mayit ini." Subhanallah, la madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Subhanallah, dua malaikat ini mencoba untuk masuk dari sebelah kanannya si mayit. Berhubung ketika dia di dunia suka melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa, ibadah siam pun, ibadah puasa pun berkata hal yang sama kepada dua malaikat tadi, Munkar dan Nankir. La madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Subhanallah, dua malaikat ini mencoba untuk masuk dari sebelah kiri kita. Berhubung kita ini suka menunaikan zakat, bersedekah, zakat dan sedekah itu pun berkata kepada dua malaikat tersebut dengan ucapan yang sama, la madkhala fikum. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Sampai ke kaki ibadah haji dan ibadah yang lainnya membela kita. Sampai Allah mengizinkan baru bisa terjadi. Dia masuk dan kita pun didudukan. Kita pun ditanya setelah itu. Tapi berhubung mukmin, begitu mudahnya untuk menjawab. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman di atas arasnya, tolong tampakkan surga buat dia, dan bukakanlah pintu surga buat dia, sehingga dia merasakan nikmatnya surga tersebut. Allahu Akbar, dan lapangkanlah kuburannya. Dilapangkanlah kuburan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah seseorang yang luar biasa, ya, indahnya dipandang. Ya, dipandang itu indah, bajunya bagus dan wangi. Kemudian kita pun berkata, kita yang meninggal, yang mukmin ini berkata, man anta fawajhuka wajhukal khair. Ya, bahwasannya siapa kamu, wajah kamu ini wajah yang baik dan mendatangkan kebaikan buat aku. Kemudian dia menjawab, ana amaluka saleh. Aku adalah amalan saleh. Sedikit, adapun orang kafir tidak seperti itu. Orang kafir datang juga malaikat. Kalau malaikat orang mukmin yang datang ketika menyaksikan kita meninggal dunia, wajahnya itu bening, putih seperti matahari yang bersinar. Sedangkan orang kafir, subhanallah, malaikat yang datang dengan muka yang hitam, seram dan menakutkan, membawa kain kafan dari neraka juga. Datanglah malaikat maut yang siap untuk mencabutnya. Keluarlah, wahai ruh yang jelek dari tubuh yang jelek ini, untuk menuju amarah dan murkanya Allahu Jalla wa'ala. Kesusahan dan sulit, ya, dicabut dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang hadir ikut menggebukin juga itu orang. Subhanallah, diibaratkan, antum tahu sufut atau sujen sate itu, ya, ada domba masih hidup, kemudian kita kasih air, sujen sate itu dimasukkan ke bulu domba yang dombanya masih hidup. Kita cabutkan susah itu, ya, untuk ditarik bulunya, ditarik dipaksakan, kesakitan yang sangat luar biasa, sehingga dia berteriak-teriak Allahu Akbar, dan bau ketika keluar tersebut, bau yang sangat luar biasa, dan langit tidak mau terima, Allah tidak mau untuk menemui dia. Kata Allah, lemparkan dari atas ruh yang jelek ini kepada kafir dan munafik tersebut. Nah, itu kita katakan untuk orang kafir dan munafik, iya. Tapi kalau untuk orang mukmin, mudah-mudahan kita termasuk bagiannya, dicabut ruh tersebut dengan mudahnya, sebagaimana mudahnya kita menuangkan air dari teko, ya, dari teko untuk kita tuangkan ke cangkir atau ke gelas. Wallahu alam, insyaallah kita lanjut habis salat Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, Allahumma inna nas'aluka
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi, yang dimana kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fayatafadhal mashkura. Silakan ikhwan. Ada pertanyaan ya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memandikan jenazah secara umumnya ya sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dengan jumlah yang sangat luar biasa, termasuk bil khususnya kita itu kan memang ketika kita meninggal dunia, kita boleh berwasiat bahwasannya yang memandikan kita si fulan atau si Allan dan seterusnya. Nah, ketika berkaitan tentang orang yang dekat dari si mayit tersebut, yang paling berhak untuk memandikan adalah anaknya. Kalau ayahnya yang meninggal dunia berarti anak laki-lakinya. Kalau ibunya yang meninggal dunia adalah ya kan anak perempuannya, seperti itu. Nah, itu yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah nanti habis Ramadan kita akan membahas tentang bab masalah memandikan mayit itu. Taib. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia Muslim. Iya, dalam hadis yang sahih, hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsa salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang Allah Jalla wa Ala wajibkan atas hamba-hambanya. Wa man ata bihinna ya istighfafan li haqqihinna, barang siapa yang melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut sebagai wujud tunduk dan patuhnya terhadap salat yang 5 waktu tersebut tanpa mengurangi dari hak-hak salat yang 5 waktu tersebut, falillahi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka Allah Jalla wa Ala berjanji untuk memasukkannya ke dalam jannah dan surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Tapi kalau seandainya dia tidak melaksanakan salat yang 5 waktu, Allah Jalla wa Ala tidak mau untuk berjanji kepadanya untuk memasukkan dia ke dalam jannah atau ke dalam surga. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah Jalla wa Ala berkehendak, Allah menginginkan dia diazab terlebih dahulu di dalam siksa api neraka. Kalau Allah Jalla wa Ala juga berkehendak, Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini akhil karim, bahwasannya orang yang meninggalkan salat secara sengaja, dia masih punya keyakinan salat yang 5 itu wajib, salat yang 5 waktu itu wajib, ya, dosa besar dia. Tapi apakah dia masih muslim? Masih muslim. Dia masih muslim. Berarti jika dia meninggal dunia apa? Kita wajib untuk menyolatkan jenazahnya juga. Termasuk yang meninggal dalam kondisi narkoba, meninggal dunia dalam kondisi berzina, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang sahih, hadis ya yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, sallu man qala la ilaha illallah, salatkanlah jenazah orang yang meninggalnya masih mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, artinya masih dalam kondisi muslim. Nah, tentang masalah di akhiratnya nanti, orang muslim tapi dia tidak sholat atau kadang sholat, kadang tidak sholat, maka hukumnya di akhirat kelak tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Insya'a adzabah, kalau Allah berkehendak berarti dia tersebut masuk dulu ke dalam neraka,
ya diazab dulu, wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak bisa saja dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Dan itu menjadi pendapat mayoritas ulama termasuk Syekh Islam Taimiyah, antum salatkan jenazahnya ya akhi. Kecuali kalau sudah syirik menyekutukan Allah Jalla wa ala atau jelas-jelas kufur, menampakkan kekufuran di hadapan kita, kufur bawah, kufur yang sangat jelas sekali, berarti dia murtad daripada Islam ini. Wallahu a'lam. Ya Pak. Bolehkah? Iya, kalau kita sakit wajib berobat. Tadawaw, kata Nabi SAW, berobatlah kalian ketika sakit. Nah, sahabat yang mengalami penyakit yang seperti itu, subhanallah, ya, dikabarkan kabar gembira jika dia sabar menerima keputusan Allah Jalla wa ala. Untuk berobatnya tetap berobat. Sebagaimana pernah juga ada seorang wanita, subhanallah, sakit begitu luar biasa parahnya, dijenguk oleh Nabi SAW. Dari hadis ini boleh nggak kita yang laki-laki menjenguk perempuan yang bukan mahram kita? Ya, kita katakan boleh dengan catatan atau dua catatan. Yang pertama, ketika kita menjenguk perempuan tersebut, perempuan itu dalam kondisi seluruh tubuhnya tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangannya saja yang terbuka. Yang kedua, ketika kita menjenguk ada mahramnya di sana, entah suaminya, entah ayahnya, entah siapapun dia yang menjadi mahram. Nah, Rasulullah ketika datang, sakit yang begitu luar biasa yang dialami oleh perempuan tersebut sampai meneteskan air mata. Sampai-sampai enggak sanggup untuk berkata apa-apa. Apa yang engkau rasakan ya ukhti, wahai saudaraku, ya, apa yang engkau rasakan? Kemudian perempuan itu menjawab dengan penuh kesabaran dan menerima ketetapan Allah Jalla wa ala. Khairun kullu ya Rasulullah, semuanya baik. Aku harapkan dengan sakitku ini Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosaku, dan aku berharap dengan sakitku ini Allah Jalla wa ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku sehingga memasukkan aku ke dalam jannah dan surga. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabruki iya adkhalakil jannah wa kafara jami'a khatayaki. Kesabaran engkau wahai perempuan mengakibatkan Allah Jalla wa ala memasukkan engkau ke dalam surga dan menghapuskan seluruh dosa-dosamu. Makanya kalau kita sakit wajib sabar, tapi juga wajib berusaha. Kita menerima ini keputusan Allah, ya kan? Menerima takdirnya Allah Jalla wa ala. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha, Bapak. Tetap berusaha, berikhtiar, ya, untuk mencari kesembuhan. Tapi kesembuhan tersebut kita tentu yakin kesembuhan datangnya dari Allah Jalla wa ala. Wallahu a'lam. Ya Pak Junaidi, silakan. Waalaikumsalam Pak Ahmad Junaidi. Silakan. Kenapa Pak? Enggak kedengaran Pak. Jenis-jenis kuburan. Kufur. Nanti hari Selasa ada pembahasan tauhid Pak. Tanya sama Ustadz yang mengajarkan tauhid, Ustadz Khalid apa Ustadz Nizar? Minhajul Muslim, ya, Ustadz Khalid atau Ustadz Nizar tafsir. Ya. Pembahasannya saya bisa jawab, cuma menghormati Ustadz yang mengasihkan pelajaran itu Pak. Saya takut mendahuluin beliau. Ya, kita harus sesama Ustadz jangan dulu-duluan. Baik. Ya, Pak Ridwan, silakan. Ya antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dapat warisannya dapat ya. Bukan. Kita berdoanya sebagaimana doa Rasul tadi. Kita serahkan sama Allah Jalla wa ala. Jika
baik kehidupan buat dia, ya Allah panjangkan umur orang tuaku ini ya Allah. Jika kehidupan ini tidak baik buat dia, maka wafatkan beliau. Seperti itu. Sebagaimana doanya Rasul ketika ada sahabat yang berkeluh kesah tadi. Kemudian Rasul mengajarkan doa, Allahumma in kanal hayatu khairun li fahayyini wa in kanal wafatu khairun li fatawaffani. Jika kehidupan ini bagus buatku ya Allah, ya sembuhkan aku dari sakit ini ya Allah, panjangkan umurku. Tapi jika sekiranya kehidupan ini tidak bagus buatku, maka lebih bagus diwafatkan aku. Seperti itu doanya kita, bukan kita ya Allah wafatkan orang tuaku ya Allah karena kesian dia, enggak begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.